Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, sekarang kita mungkin pindah ke kota Liverpool ya. Karena ada Mohamed Salah yang selalu jadi solusi di saat dibutuhkan. Bayangin aja, dari 10 laga awal musim dia udah cetak 7 gol dan juga 5 assist. Lo bayangin namanya Salah aja begitu. Gimana kalau namanya benar gitu? tapi Salah, gue setuju sih. Dia di musim ini bisa menjadi pemain yang reborn lagi. Dia mungkin juga bersemangat karena ini mungkin potentially final season dia Akhirnya buat Liverpool akhirnya. Tapi ini juga mungkin kecerdasan dari Arne Slot karena pre-season dia bicara sama Mo Salah, bicara sama Van Dijk. Oke, kalau lo mau go for one less go for the title gitu kan musim ini sama gua gitu, dan ini yang mungkin membuat Mo Salah bersemangat lagi. Ada perbedaan permainan juga karena dari segi kontribusi creation untuk chance-nya ini juga sangat tinggi sekarang naiknya gitu kan, dengan posisi dia yang bergerak lebih melebar gitu. Apakah ini menjadi keadaan yang mungkin buat fans Liverpool dinikmati aja gitu, karena ini momen-momen terakhir melihat Mo Salah yang bisa tampil luar biasa, karena sejauh ini kemampuan dia terlihat juga kemarin menghadapi Brighton gitu kan, dengan menjadi sebenarnya dia nggak main bagus kemarin. Ya, tapi ada satu momen gitu. 2 menit yang dibutuhkan untuk balikin 0-1 jadi 2-1. Ya, itulah Salah yang tidak dimiliki oleh klub lain. Mungkin City masih punya Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland yang bisa punya added value. Klub lain nggak punya. Satu pemain main jelek tapi bisa cetak gol, dan he did it for years. Bukan setahun, satu match, 2 match, bertahun-tahun. Hati-hati sama Salah, ya kan. Tapi ya kalau ini juga contoh lagi Liverpool sama Barca, contoh di mana pelatih baru masuk langsung bisa meroket, ya karena everybody happy. Ruang ganti bisa dirangkul, tapi banyak juga yang nggak bisa berhasil. Nah, Ruben nggak tahu kita berhasil atau tidak. Tapi kalau dia bisa berhasil merangkul ruang ganti MU, bisa aja geser Chelsea. Karena Chelsea untuk gue masih dalam proses. It goes ups and down, ups and down. Gitu. Bukan Chelsea yang jelek. Untuk gue ya, kalau MU nggak perform, karena tim lain nggak akan perform, Forest lah, Spurs lah, Aston Villa lah, itu akan turun semua. Kalau Chelsea bisa konsisten, bisa aja Chelsea masuk. Tapi kembali lagi semua itu tergantung Ruben, performanya seperti apa. Dan Arne Slot sendiri sekarang kan startnya ini fantastis gitu kan, hanya kalah dari Nottingham Forest di Anfield, tapi itu bisa jadi warning juga karena ada beberapa keadaan yang mungkin sampai sekarang pun masih belum bisa diselesaikan oleh Slot, tapi untungnya front line-nya memang terlalu bagus gitu kan. Kalau efektif. Ya, dan ini menjadi keadaan yang, apakah lo terkejut melihat bagaimana Slot bisa langsung menunjukkan bahwa dia pelatih yang benar-benar bisa adaptif dan juga melakukan coaching yang luar biasa, karena kan upgrade di lapangan tengah misalnya dari Curtis Jones, Gravenberch yang juga sekarang menjadi key player buat Liverpool, juga dengan tidak terlalu chaotic. Kita lihat sekarang ada control di lapangan tengah Liverpool. Kalau dulu kan mereka press tinggi, kemudian coba retain possession langsung menuju kotak penalti, tapi passingnya juga nggak terlalu pas dan terkadang bisa menjadi bumerang bagi mereka. Ini sekarang di backline semakin nyaman karena tadi mereka coba untuk lebih refine keadaan dan memperlambat sedikit gitu kan tempo tekanan mereka. Ya, ada perubahan, cuman satu sebetulnya perubahan yang diganti. Gravenberch ditaruh nomor 6 yang di awal musim. Untungnya di pre-season kan gue bilang si Endo main jelek, langsung gak dikasih kesempatan, langsung gue pilih Gravenberch, dan dia langsung ngebuktiin ini pemain kan mungkin kalau dari sisi defense Endo masih bisa keep up dari sisi defense-nya ya. Tapi begitu lo dapat bola, transition dia bingung. Dia ada delay dulu, dia bingung, balikin lagi ke belakang. Asian value. Asian value. Sementara Gravenberch begitu dapat tak, dia udah tahu kemana dan progression ke depannya tuh langsung bisa jalan. Akhirnya semua bisa step up dengan permainan itu. Ketika lo harus transisinya berjalan dengan baik. Dan lini depan tadinya untuk ngatur siapa yang start karena nggak pernah konsisten semuanya. Even Luis Diaz di musim lalu kan jelek banget performance-nya, naik turun. Tapi di sini dikasih kesempatan, dia kayak reborn lagi, bisa melakukan itu. Di depan ketika Darwin Nunez nggak dipasang, lu punya Jota seperti biasa. Awal musim kan dia selalu bisa bikin cetak gol banyak sampai dia mengalami cedera, kejadian. Tapi ketika masuk Darwin Nunez ataupun Gakpo yang dimainin untuk gantiin si Luis Diaz, ternyata mereka bisa perform juga. Jadi emang semuanya
apa yang dibuat sama Arne Slot untuk membuat mereka tampil dengan konsistensi yang tinggi itu mungkin yang gue kasih kredit besar pada Arne Slot. Dari pemain kan sebetulnya nggak ada perubahan dari musim lalu, cuman dia naruh pemainnya di mana, dia ganti pemainnya di starting 11-nya seperti apa, ini yang bisa membuat mereka at least konsisten sampai sekarang. Dan gue lihatnya juga Liverpool, Arne Slot itu selalu saja kalau memilih pemain dan memilih formasi, dia nggak nunggu sampai harus jadi pemadam kebakaran gitu. Kalau kita lihat Arsenal kan sekarang Declan Rice jadi pemadam kebakaran, di mana-mana dia coba untuk menutup celah-celah yang ditinggalin sama teman-temannya gitu. Dan situasi di mana Kwanza underperform, dia langsung ganti sama Ibu Konate, sekarang menjadi duet yang paling sehati dengan Van Dijk gitu. Andrew Robertson tidak perform, dia gantikan juga, instant impact juga. Di tengah mungkin McAllister agak sedikit kurang, masuk Curtis Jones, ini oke juga gitu. Jadi semuanya seolah udah dipikirin, dan bagaimana kalau ada situasi di lapangan yang kurang sesuai, mid game managementnya juga luar biasa. First half Liverpool praktis selalu struggle gitu kan, ketinggalan, mungkin temponya terlalu lambat, tapi second half semuanya bisa dibenerin sama So Slot. far masih bisa. Gue kemarin ada diskusi yang menarik. Orang tanya, babak pertama Liverpool diobok-obok. Oke. Almost every game. Ya. Lawan Brighton begitu. Lawan Brighton sangat kelihatan. Kenapa? Jadi gue kan live untuk member gue. Ada yang tanya, coach, gue bilang nggak ada kreativitas di tengah. Tapi zaman Klopp nggak ada pemain kreatif juga. Nggak pernah ada. Different. Caranya beda. Yang lu tadi sebut direct. Paling lu direct, lu nggak butuh pemain kreatif. Tapi pada saat lu ketemu tim yang lebih bertahan, lu butuh pemain kreatif, and they don't have it. Oke? Kenapa kemarin lawan Brighton bisa itu? Karena gap antara mereka ngepres 5 pemain. Brighton dengan gampangnya keluar. Tapi di tengah space yang ditinggalkan itu nggak dimanfaatkan, nggak ditutup sama pemain belakang. Di babak kedua dirubah, pemain 5 ngepres, pemain belakang nutup ngepres, sehingga Brighton zero space untuk napas. Disitulah mereka baru bermain. Jadi lu harus tahu kapan lawan lu siapa, dan lu nggak bisa tiap minggu main babak pertama bagus, lu turn di babak kedua. Bisa aja lu kalah, ya kan? Ya lawan Forest begitu. Lawan Forest begitu. Bisa aja ada next match lawan Forest. Nah, ini jadi PR untuk Arne Slot, di mana dia tahu kapan dia harus bermain lebih ngepres atau lebih, kan dia ingin mengontrol lini tengah. Makanya Nunes disuruh turun ke bawah kan dengan blok 4 orang itu. Cuman bedanya Arne Slot adalah he's smart, nggak kayak David Moyes waktu mengambil alih dari Sir Alex, dirombak total. Ini enggak, ini udah bagus sistemnya Klopp, bagus. Gue rubah dikit deh, lebih pegang kontrol bola. Cuman yang jadi masalah PR-nya adalah lu kontrol bola, pemainnya bertahan, nggak ada kreativitas. Lu ngandelin skill individu. Beruntung Liverpool masih punya Salah, Diaz kalau lagi bagus, skill individunya. Kalau nggak berat juga. Kalau ini PR ini nggak diselesaikan sama Klopp dengan bermain berbeda sistem, ya Liverpool akan mengalami kekalahan juga. Tapi untuk sementara fans Liverpool pasti senang karena ada di puncak. Yang positif tadi dari Liverpool, sekarang kita pindah yang masih positif juga. Hansi Flick tadi sudah sempat disenggol dikit gitu kan. Barcelona lagi-lagi hasilnya luar biasa. Ini adalah 3 pertandingan yang menarik buat Hansi Flick dan Barcelona. Dan tadi Rafinha menjadi pemain yang terus nyaman. Ini katanya approach tacticalnya adalah false winger, karena dia bergerak begitu berbahaya justru ketika berpindah dari sisi wing ke area sentral, kemudian membantu mendekat dengan Lewandowski. Dan kita juga lihat bagaimana para pemain mudanya semuanya dalam kondisi yang superb gitu kan. Ini keadaan yang di awal musim sangat berani dari Hansi Flick juga untuk memainkan semua pemain muda, terlepas dari masalah finansial Barcelona, tapi outcome-nya ini bukti bahwa Hansi Flick adalah elite manager, elite coach yang bisa melakukan coaching yang luar biasa. Karena kan walaupun dia udah kenal Lewandowski, tapi ada perubahan peran juga gitu. Dan kita lihat jelas bagaimana sekarang ada senyuman, enjoy banget Lewandowski main-main di sektor serangan Barcelona. Kalau lu bicara false winger, gini, sepak bola itu bukan rocket science. Jadi nggak usah dibikin terlalu ribet perubahan ini, nggak. Intinya cuma lu harus happy. Di lapangan itu harus happy. Apakah di bawah Xavi, Rafinha nggak pernah bermain di sayap kiri atau belakang striker? Pernah sering juga kok. Iya kan? Kenapa outcome-nya berbeda? Because he was not happy. Baru kemarin dia curhat. Jadi intinya lu harus happy dulu. Semua pemain harus happy dengan apa yang dia lakukan. Harus happy juga di bench. Royston Drenthe itu cadangan terus. Dia bilang, Wesley Sneijder, 2 orang pun bilang
tentang Mourinho. Kita dicadangin nggak ada masalah karena Mourinho bisa bikin kita happy. Itu kekuatan Mourinho, bukan di tactical. Iya. Kekuatan Man Arteta management, ya? mungkin di tactical, di manajemennya hancur. Oke, Hansi Flick tactical oke lah, gue nggak ngelihat banyak perubahan, tapi lebih manajemennya luar biasa. Sama dengan pelatih senior lah. Yeah. Bobby Robson juara management. Yeah. Tacticalnya, gue tanya beberapa pemain yang pernah dibawa, 0, 0, standar banget. Termasuk si Abel Xavier. Oke. Yeah. Jadi ada pelatih yang kalau dibilang perubahan, gue nggak ngelihat banyak berubah, tapi kelihatan banget bahwa pemain itu happy. Kalau lu kerja kantoran lah, you work from 9 to 5, kadang lu stay 9 sampai jam 8 sampai jam 9 malam bahkan 12 jam. Kenapa? Kalau lu happy di situ. Tapi kalau nggak happy, tunggu tango. Iya kan? Yeah. Karena lu kerja dengan manusia, manusia punya emosi. Dan Hansi Flick bisa melakukan itu yang beberapa pelatih nggak bisa lakukan. Yeah. Jadi man management itu penting. Kalau man management digabung dengan taktik luar biasa, itu ditunjukkan sama klub sama Pep. Nah, hasilnya tahu sendiri kayak apa. Iya. Dan Hansi Flick juga masuk punya mungkin konsep untuk memperbaiki keadaan gitu kan. Dan dia tahu bahwa antidote-nya sangat gampang, bukan signings of players dengan kondisi keuangan Barcelona, tapi dari internal. Karena mereka punya sumber yang begitu mewah gitu kan, La Masia. Dan memperbaikinya dari pertahanan, lapangan tengah sampai ke depan, di mana semuanya ada pemain-pemain La Masia di sana. Kubarsi luar biasa gitu, di usia yang sangat muda, dewasa sekali dia Kubarsi tampil. kan tahun lalu udah main. Udah main ya. Dan Balde, maksud gua upgrade-nya dengan Hansi Flick masuk, mereka jadi pemain yang sekarang kayak udah senior pro 6-7 musim, padahal masih 17 tahun semua gitu. Lapangan tengah juga. Balde 21. Iya, itu Yamal, menjadi Casado, ya. Casado 21. Casado, ya. Gila. Ya, Bernal lagi cedera. La Masia always been there kan, selalu ada di situ, tapi nggak ada yang bisa ngetok pintu ketika generasi Xavi, Iniesta ada di situ. Lu mau geser siapa? Mau geser Xavi, mau geser Iniesta, mau geser Busquets, mau geser Pique, Puyol. Emang dari dulu mereka punya pemain yang sama, yang kayak gini nih bagus-bagusnya. Cuman kan mereka nggak punya kesempatan untuk bisa dimainin day to day. Kalau mereka dimainin, iya sekali main, selalu ada yang muncul lah. Tapi nggak pernah secara konsisten main di starting 11 gitu. Tapi karena sekarang nggak ada starting 11 yang pas dari musim lalu, selalu ada perubahan-perubahan, makanya mereka punya kesempatan untuk bisa masuk starting 11. Dan Flick kan selalu pas datang, gue beberapa kali ngomong di sini, semua yang mau lari bakal gue pasang. Kalau lo nggak mau lari, lo nggak akan gue pasang. Lah bener, semuanya mau lari, coverage areanya luar biasa kan semua pemain Barcelona. Mungkin ini yang membedakan Barcelona dan La Masia yang lalu-lalu dengan yang sekarang. Sekarang ada kesempatan buat mereka naik. Ditambah ya faktor tadi Jasin bilang, emang happy Rafinya yang dikatakan tentang Xavi gitu. Dia hanya meningkatkan intensitas aja. Intensitasnya lebih, Itu aja. aliran bolanya, intensity itu yang mungkin dari strategik nggak sama, tapi ketika lo happy ya impactnya akan berbeda di atas lapangan. Decision making lo pas nembak, Rafinya dulu juga kurang sering nembak apa gitu kan, cuman nggak ada yang berbuah gol lah. Tapi sekarang dengan dia makin happy bisa cetak gol lagi. Supply ke Lewandowski juga lack of supply di musim lalu terutama dia sekarang kayak udah double digit gol. iya kayak terisolate aja kan. Di musim pertama dia banyak dapat supply, banyak cetak gol. Di musim ini balik lagi dia dapat kesempatan. Cuman yang agak sedikit gua mungkin bisa katakan khawatirkan dari permainan Flick yang terlalu berani ini, high defense yang luar biasa, mereka bisa membuat 83 offside. Dari perangkap offside sukses mereka 83. Tim terbaik di Eropa yang dalam perangkap offside di bawahnya 30-an, 38. Artinya ini kan luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat lawan Madrid ada 12 offside yang mereka dapatkan, 8 untuk Mbappe. Kemarin lawan Espanyol ada 14 offside juga yang dihadapi oleh mereka. Berapa gol yang dianulir karena offside dari Espanyolnya. Artinya kan setipis ini loh dari kebobolan. Risk and reward ya. Iya kan? Mereka berani melakukan itu, tapi kalau kesalahan kecil sepersekian sentimeter itu lo bisa kemasukan gol. Jadi mungkin kedepannya tuh dia itu kan dilatih gitu. Betul dilatih. Cuman kan orang kan mempelajari akhirnya kan, lo jangan terlalu rapet sama pemain belakangnya. Lo kasih space dikit aja, setengah meter aja lo kasih space, lewat merus kan berapa kali, tapi kali ini perangkap offside-nya berjalan. Tapi nanti begitu dipelajari perangkap offside-nya lewat,
ya mereka kan kebobolan cukup banyak gol. Kemarin lawan Spanyol mereka udah kebobolan 2 gol juga. Ya sejauh ini buat Barcelona, buat fansnya startnya juga lagi masih dalam keadaan yang ini honeymoon period. Hansi Flick dengan para pemain, dengan fans Barca, dan harapannya terus bisa konsisten. Real Madrid tentunya nanti akan bounce back lagi, dan mungkin Nesa punya info berikutnya nih. Iya, untuk kita. selalu ada cerita manis ya dari anak asuhnya Flick ya. Nanti kita lihat lah ini akan berlanjut terus atau gimana. Nah ini juga udah ada yang manis-manis nih, udah ada yang nyawer lagi dari Pelestil Aidai Rp50.000. Semoga Liverpool yang juara deh, bosen Man City terus. Next. Dari Man mana City lagi? kalau juara juga akan dicopot gelarnya. Karena 155 bridge itu. Yeah. Mungkin didegradasikan itu.